Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pada pagi hari ini seperti biasa kita membaca beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan referensi kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa madana basarihi Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit kita ulangi hadis yang dibaca pagi kemarin karena ini penting menyangkut jarak tempuh yang menjadikan jawaz atau bolehnya melakukan jamaah dan qashar sholat, ya. Jadi menggabungkan dua waktu sholat dan meringkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian masa jawaz, ya, atau masa dibolehkannya untuk melakukan jamaah qashar tersebut setelah sampai ke tempat tujuannya itu berapa lama. Nah, saya bacakan hadisnya nomor, kalau di sini 30. An Anasir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasata amyal. Itu coba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar bepergian menempuh jarak 3 mil, ya. Menempuh jarak 3 mil atau parasikho atau beberapa farsah sholat rakaat, maka beliau melakukan sholatnya 2 rakaat. Nah, 3 mil itu berapa jauh, ya? Nah, insya Allah nanti gitu, ya. Baik. Nanti insya Allah saya share, ya. Nah, 1 mil itu sama dengan 4.000 ziro Mesir kuno, ya. Nah, ziro itu hasta, ya. Jadi 1 mil itu sama dengan 4.000 hasta Mesir kuno sama dengan 1.848 meter 1 milnya itu, ya. Nah, 1.848 meter itu menurut dalam kitab Fathul Qadir, ya. Jadi kitab yang khusus mencatat, ya, tentang hitungan jarak, ya, dengan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab, khususnya kitab fikih, ya, termasuk ukuran panjang, nah, ukuran berat juga, timbangan nanti insya Allah ada, ya. Nah, sekarang kembali lagi yang dikatakan Pak Adi tadi, antara mil darat dan laut memang beda. Nah, kalau 1.848 meter 1 mil itu darat. Nah, untuk lautnya itu 1.848,32 meter, ya. Nah, jadi ternyata lebih jauh yang di laut, ya. Nah, lebih jauh yang di laut. Nah, coba dikalikan tadi 3 mil, ya, berarti
Kalau daratan itu tinggal 1848 meter dikalikan 3. Ya, paham nggak? Kira-kira ya sekian itu. Nah sekarang parsah itu 3 mil. Ya, nah parsah itu berapa? 3 mil. Nah kalau jarak bolehnya jama' dan qashar sholat, ya safarnya itu harus 16 parsah. Nah maka 16 parsah itu sama dengan 88.704 meter. Saya ulangi, 16 parsah itu sama dengan 88.704 meter, sama dengan 88,704 kilometer. Ya. Ya, betul. Nah, makanya kemarin saya sampaikan bahwa kita ambil gampangnya saja, ya, dari sekian banyak pendapat, udah yang tengah aja kita ambil 80 km, ya, jangan kurang dari itu, ya. Nah maka ketika kita melakukan safar atau perjalanan dengan jarak tempuh seperti itu, ya boleh, ya boleh kita menjamak terus dan mengqashar sholat. Baik, kemudian hadis berikutnya, ya. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bepergian bersama Rasulullah SAW minal Madinah ila Makkah, ya, dari Madinah ke Makkah. Fakana yusolli raka'ataini, maka adalah beliau sholatnya raka'atain, dua rakaat hatta rojana ilal Madinah, sampai pulang lagi ke Madinah. Nah, ini gak usah saya bahas kembali, ya. Nah kemudian penyempurna hadis itu, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik berkata, qultu aqamtum bi Makkah syai'an, qala aqamna biha asyra. Ya. Apakah kalian tinggal di Makkah itu ya sebentar? Nah maka mereka menjawab, ya, para sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW ke Mekah itu menjawab, aqamna biha asyra. Jadi kami tinggalnya 10 hari, ya, 10 hari. Nah kemudian an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata, aqaman nabiyyu, Nabi SAW mukim tis'ata asyara, 19 hari, yaksuru, beliau mengqashar sholatnya. Jadi zuhur, asar, isyanya selama 10 hari itu jadi 2 rakaat, ya. Wa fil abdi, dan di dalam lafaz lain, bimakata tis'ata asyara yauman, jadi disebutkan di Mekahnya selama 19 hari. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin di Abi Dawud, dan dalam satu riwayat untuk Abu Dawud, sab'a asyarata, di Mekahnya Rasulullah SAW itu 17 hari, ya.
wa fi ukhra, dan dalam riwayat lainnya khamsa asyarata, 15 hari. Walahu, dan untuk Imam Abu Dawud ada riwayat juga an Imran bin Hasir samani asyarata, 18 hari. Walahu an Jabirin, riwayat lain dari Jabir, aqoma bi Tabuka, Rasulullah SAW mukim di Tabuk isrina yauman, 20 hari yaksuru sholat, jadi mengqashar sholat ya, mereka sholat. Warubatuhu thiqatun, dan semua yang meriwayatkan hadis tersebut bisa dipercaya ya, thiqatun itu bisa dipercaya, illa kecuali anahu ukhrifa fi waslihi ya, sesungguhnya memang diperbincangkan atau diperdebatkan ya, ada perbedaan paham pendapat dalam masalah nyambungnya ya. Nah ini saya baca syarahnya, ini judulnya Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram ya. Ini ditulis oleh Al-Allamah Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki ya, dan Asy-Syaikh Hasan Sulaiman An-Nuri. Ini adalah ayahnya dari mendiang almarhum Abuya Muhammad Al-Maliki ya. Tapi sayang syarah ini baru 2 jilid, belum selesai karena beliau keburu meninggal dunia ya. Jadi tidak sampai semua kitab Bulughul Maramnya itu bisa disyarahi oleh beliau karena keburu meninggal. Tapi alhamdulillah walaupun sebagian baru 2 jilid itu saya punya, dan saya bacakan al-ma'na ijmali. Jadi makna global dari hadis-hadis tadi tentang Nabi mukim di Mekah sekian hari, kemudian selama itu Nabi mengqashar sholatnya. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan kita, sementara dalam kitab-kitab fikih itu diperbolehkan seseorang menjama dan mengqashar sholatnya ketika sebagai musafir telah sampai ke tempat tujuannya itu hanya selama 4 hari ya, hanya selama 4 hari. Jadi kalau lebih itu harus sholatnya seperti biasa saja. Tetapi kok hadisnya di sini Nabi dikatakan sekian belas hari. Nah makanya saya bacakan ya, ikhtalafatil ahaditsu fil muddatil lati aqamaha Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam di Makkah amal fathi. Jadi memang ada perbedaan hadis-hadis tentang masanya Rasulullah SAW bermukim di Mekah ya pada tahun Futuh Mekah ya. Jadi tahun Futuh Mekah itu artinya tahun penaklukan kota Mekah. Setelah sekian lama dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan umat Islam diembargo, tidak bisa masuk ke Mekah waktu itu, sehingga umat Islam bermigrasi sampai 3 kali. Yang pertama itu kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah kemudian yang kedua kali masih ke Ethiopia juga, sampai akhirnya di sana ada seorang raja namanya Raja Najasyi ya. Raja Najasyi yang asalnya Nasrani menjadi masuk Islam. Dengan hijrahnya waktu itu beberapa para sahabat Rasulullah SAW yang diantaranya dipimpin oleh sahabat sekaligus salah satu mantu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sepupunya Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ja'far
bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu Raja Negus itu akhirnya masuk Islam, ya, walaupun tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Dan ketika wafat Raja Najasyi atau Negus itu, penguasa Afrika itu, penguasa Ethiopia itu, maka Rasulullah SAW melakukan sholat jenazahnya secara gaib. Nah, sehingga para ulama menjadikan peristiwa itu sebagai dalil, ya, adanya sholat gaib untuk mayit atau jenazah yang tidak ada di tempat orang yang melakukan sholatnya itu, ya, karena suatu halangan, beda tempatnya yang sulit untuk ditempuh, ya, untuk didatangi tempatnya itu. Walaupun ada yang berpendapat bahwa sholat gaib itu dilakukan hanya ketika jenazahnya benar-benar gaib, benar-benar nggak ada, contohnya tenggelam, contohnya hilang di hutan atau dimakan binatang buas, atau contohnya terbawa longsor, ya, atau apapun penyebabnya, yang jelas si mayatnya memang tidak ada, tidak ditemukan gitu loh. Nah, itu baru boleh dilakukan sholat gaib. Kalau masih ada, nggak usah, ya. Nah, adapun yang tidak bisa melakukan sholat jenazahnya, yang tidak apa-apa, karena kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu idza fa'ala ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Nah, fardu atau kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka yang tidak melakukan itu tidak berdosa. Contohnya ya tadi sholat jenazah, contohnya lagi berjamaah, ya. Nah, maka ketika sebagian melakukan, yang tidak berdosa, ya, insya Allah. Tapi kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, semuanya berdosa. Nah, paham? Nah, jadi kembali lagi, ya, masalah sholat gaib tadi itu jelas ada dalil. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW melakukannya sendiri ketika Raja Najasyi atau Negus itu wafat. Nah, tahun Futuh Makkah, ya, tahun kembali dikuasainya Makkah oleh umat Islam setelah hijrah ke Madinah, ya, sekian lama. Nah, maka pada tahun ke berapa itu? Ke-8 apa 9 Hijriah, ya. Tahun 600 sekianan Masehi, maka sesuai firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika datang pertolongan dari Allah, ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangannya, kejayaannya umat Islam, artinya Mekah bisa dikuasai kembali umat Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ketika itu kamu menyaksikan manusia masuk agama Allah, masuk Islam dengan berbondong-bondong. Nah, maka tugas yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, khususnya umat Islam termasuk kita umumnya, itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi harus selalu bertasbih, memuji Allah dan mensucikan Allah, ya, artinya meyakini kemahasucian Allah dan selalu beristighfar, memohon ampun. Jadi kita tidak boleh berleha-leha setelah Mekah dikuasai lagi umat Islam, ketika Islam sudah banyak lagi, pemeluknya sudah menyebar ke seluruh seantero dunia. Ya, katanya sekarang bahkan alhamdulillah Amerika, Eropa itu sekarang sudah semakin banyak yang masuk Islam. Selalu bertasbih, bertahmid,
memuji, mensucikan Allah dan beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha pemberi taubat. Ya Pak. Jadi artinya kita jangan lengah, jangan mentang-mentang Islam udah banyak, jangan mentang-mentang udah menyebar ke seluruh dunia, tenang-tenang saja, nggak pada begitu. Ya, nah, awas, kalian harus tahu kalau dulu awal kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya 99% rakyatnya itu Islam. Ya. Nah, jadi kalau tahun 45 rakyat Indonesia itu 90, sekiannya itu 90, sekian persennya Islam. Sekarang itu katanya sudah kurang dari 80% coba. Ya. Nah, berarti terjadi penurunan di sini. Apakah penurunan umat Islam? Apakah peningkatan umat daripada agama selain Islam? Ya memang nggak apa-apa ya, dari sudut pandang toleransi kita tetap harus akur ya, karena kita mengenal ada ukhuwah itu bukan saja ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam, ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama setanah air walaupun beda agama, dan ada juga ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama manusia itu bersaudara ya, walaupun beda tanah air, beda agama, beda keyakinan. Kalau melihat ke arah sana, ukhuwah persaudaraan sesama manusia, ya orang tidak beragama pun, orang komunis pun, bahkan orang ateis pun, ya harus kita hormati juga, tetap harus kita hargai juga. Mungkin selama mereka tidak mengganggu, ya selama mereka tidak memulai adanya kericuhan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan negara kita tetap aman, tetap damai, ya, walaupun ya susah untuk mengatakannya situasi dan kondisi saat ini. Tetapi kita harus yakin bahwa kita punya tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Jadi semuanya kita kembalikan kepada rukun iman, bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi, sudah, sedang, dan akan itu tidak lepas semuanya dari qada qadarnya, kepastian, ketentuan, dan kehendaknya Gusti Allah. Nah, ketika Mekah dikuasai lagi oleh umat Islam, nah maka hadisnya ini beda-beda ya. Fadzukira fiha 15 yauman. Ada hadis mengatakan Nabi SAW mukim di Mekah waktu itu 15 hari. Wasab'ata asyara, ada yang mengatakan 17 hari. Wathamaniyata asyara, ada yang mengatakan 18 hari. Watis'ata asyara wa isrina, ada yang mengatakan 19 dan ada juga 20 hari. Qala al-Baihaqi. Nah, perhatikan, menurut Imam al-Baihaqi, ini salah seorang imam muhaddits ya, imam ahli hadis. Nah, menurut Imam Baihaqi, as-sahhul riwayat, nah, dari sekian banyak riwayat hadis itu yang paling sahih, nah, ini yang harus kita ambil ya, yang paling sahih itu tis'ata asyara, 19 hari ya. Menurut siapa tadi? Imam Baihaqi. Dari semua riwayat hadis tentang masa mukimnya atau lama mukimnya Nabi SAW di Mekah setelah Futuh Mekah itu ya, yang paling sahih riwayatnya adalah berapa lama? Baik. Wa jama'a Imamul Haramain wal Baihaqi baina riwayat. Nah, ya, pendapat Imam Baihaqi tersebut didukung oleh
Imam Haramain. Siapa itu Imam Haramain? Nah, ya, namanya itu Al-Imam Abdul Malik, ya, nah, atau Al-Imam Abdullah bin Abdul Malik, ya, Al-Juwaini. Itu adalah gurunya Imam Ghazali. Nah, kenapa beliau dikenal dengan Imam Haramain? Ya, perhatikan, arti Haramain itu dua tanah suci. Kalian tahu dua tanah suci itu mana saja coba? Mekah dan Madinah. Jadi zaman dulu itu Mekah dan Madinah itu, ya, disatukan. Nah, dalam masalah agama itu diangkat seorang imam, ya. Nah, seorang imam yang mengkoordinir semua imam-imam yang aktif di Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi Madinah. Nah, itu disebutnya Imamul Haramain. Jadi apapun persoalan keagamaan di Mekah di Madinah itu harus rujuknya itu, larinya itu kembalinya kepada imam yang dipilih oleh semua, disepakati waktu itu. Nah, gelarnya Imamul Haramain, ya. Nah, gurunya siapa tadi? Imam Ghazali. Nah, bi anna man qala 19 yauman ada yaumai dukhul wal khuruj. Nah, jadi 19 hari mukimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menghitung juga 2 hari dukhul masuknya, wal khuruj dan keluarnya. Ya, jadi aslinya beliau tinggal di Mekah waktu itu 17 hari. Cuman hari masuknya dihitung, kemudian hari keluarnya juga dihitung. Wa man qala 17 hadafa yaumul dukhul wa khuruj. Nah, maka yang tidak menghitung 2 hari itu mengatakan 17 hari. Nah, ya. Kemudian yang membuang atau tidak menghitung salah satunya, apakah masuknya atau keluarnya, berarti pendapat mereka 18 hari. Nah, bahkan ada, ya, yang berpendapat 15 hari. Karena donna annal asla 17 fa hadafa yaumul dukhul wal khuruj. Karena dia menduga bahwa aslinya Nabi SAW itu mukim di Mekah 17 hari, plus 2 hari masuk dan keluarnya. Ya. Nah, adapun riwayat amma riwayatun isrin wa in kanat sahihat al-isnad fa hiya syaddatun li mukhalafati thiqati fi hal jamaah. Adapun yang berpendapat 20 hari itu adalah riwayat yang syadzah. Artinya itu riwayat yang apa? Yang berbeda atau bukan. Syadzah itu artinya apa ya? Ya beda dari yang lain lah gitu. Ya. Bisa dikatakan kalau orang nyeleneh lah, ya benar, pendapat yang nyeleneh lah, ya, pendapat yang nyeleneh. Nah, karena apa? Li mukhalafat thiqah, karena ini menyelisihi yang dipercaya, ya, menyelisihi yang dipercaya. Jadi bisa dikatakan lemah lah, ya, riwayat tentang yang 20 hari. Nah, yang perlu digarisbawahi ini nih, ya. Wa innama qasaran nabiyyus salata muddata iqamati bi Makkah li'annahu kana fi kulli yawmin mutaraddidan bainal iqamah war rahil
falam yazal yaksuru li'anna al-asla istishabus safar fala yarfa'uhu illa binniyatil iqamah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi esensi dari apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kebolehan mengqashar sholat selama di tempat safarnya itu, di tempat tujuan safarnya itu ya. Berapa lama ini? Ya, agar kita tidak pusing. Jadi begini, sesungguhnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengqashar sholatnya selama di Mekah waktu itu yang 19 hari ya. Itu karena beliau itu setiap harinya mutaraddidah, jadi tidak diam, bolak-balik ya, bolak-balik mutaraddidan bainal iqamah war rahim. Jadi beliau begitu Mekah dikuasai oleh umat Islam, beliau mukim di Mekah 19 itu, beliau tidak diam, tidak lantas duduk aja, tidak lantas tidur aja gitu kan. Tidak, tapi beliau mutaraddidah, bolak-balik ya, bainal iqamah war rahil. Jadi antara ada waktunya dia untuk menerima tamu gitu ya, untuk bincang-bincang, mungkin ada yang bertanya atau mengadukan sesuatu hal, dan beliau pun mondar-mandir pergi sana sini untuk konsolidasi ya, untuk konsolidasi dengan beberapa suku waktu itu yang ada ya, beberapa kelompok atau sekte yang ada di Mekah untuk rekonsiliasi kesananya ya. Jadi beliau tidak diam. Nah, maka selama 19 hari itu beliau qashar terus sholatnya. Nah, adapun bagi yang setelah sampai tujuan itu tidak lagi seperti tadi, seperti Nabi bolak-balik atau mondar-mandir ya, maka itu tidak boleh lebih dari 4 hari. Paham? Ya, bisa dipahami ya. Wahtalafu fi muddatil iqamati allati taqta'u hatba safar fa 'inda jumhur niyatu iqamati arba'ati ayyam. Ya, jadi para ulama ikhtilaf juga, berbeda pendapat juga tentang masa iqamah tadi. Ya, artinya dihukumi masih sebagai musafirnya itu setelah sampai tujuan itu ya, fa inda jumhur, maka menurut jumhur ulama ya, menurut mayoritas ulama itu niyatu iqamati arba'ati ayyam, 4 hari saja. Ya, kalau udah 4 hari udah bukan musafir lagi, itu disebutnya mukim ya. Kalau udah mukim berarti ya udah nggak boleh mengqashar sholatnya ya. Wa inna Abi Hanifah la yaqta'u ya hukm safar illa la yaqta'u hukm safar illa niyatu iqamati 15 yawman. Memang menurut Imam Hanafi berbeda. Beliau memberi tenggang itu sampai 15 hari. Begitu ya. Ada komentar Pak Tony, silakan Pak Adi. Iya, makanya boleh tadi kalau mutaraddidan ya, kalau mondar-mandir nggak diem karena mobile tadi kan, umpamanya kita ke Surabaya, dari Surabaya itu kita ke Tanjung Perak karena ada urusan
berhubungan dengan pelabuhan atau kita malah ke Suramadu karena apa sampai kita ke Madura sana, berarti nggak diam, nggak duduk tok di Surabaya, ya itu boleh berarti ya, selama seperti itu terus mengkosor sholat itu boleh ya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Adi. Nah, lebih kuatnya Pak ini saya bacakan isyarahnya nih ya. Amal mutaraddidu fil iqamatil muntadhiru qada hajatin ya. Amal mutaraddidu, adapun orang yang mondar-mandir, yang mobile sana sini fil iqamati, di dalam menduduki tempat atau mendiami tempat tujuan safarnya itu, al-muntadhiru qada hajatin, dia menunggu terpenuhi kebutuhannya, menunggu terpenuhi apa kebutuhannya. Qala jumhur, catat, jumhur ulama berpendapat wa riwayatun an Syafi'i, dan ini riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, annahu yaksuru abadan, sesungguhnya orang itu boleh mengqasar salat selamanya, muddatan tizarihi tilkal hajati, selama dia itu menunggu terpenuhi kebutuhannya tadi. Di annal asla as-safar, karena sesungguhnya asalnya itu adalah safar. Wa qala Syafi'i fil masyhuri anhu yaksuru samaniyata asyara yauman. Nah, Imam Syafi'i dalam kaulnya yang masyhur, yang populer itu memang ada membatasi ya, cuman 18 hari. Jadi bagusnya kalau sudah 18 hari itu jangan kosong terus gitu ya, menurut Imam Syafi'i. Atau mungkin secara tidak langsung Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau 18 hari orang itu masih mondar-mandir terus menunggu hajatnya terpenuhi, kebutuhan terpenuhi, kalau udah 18 hari jangan diharapkan lah gitu. Kalau nagih itu kecil harapan lah gitu kan, capek-capek aja udah 18 hari mondar-mandir ya, cuk colek lagi gitu kan. Kalau itu beda lagi nanti, kalau sopir itu beda lagi karena memang kebutuhannya itu cari penumpang gitu kan. Nah, kebutuhannya kan cari penumpang kalau sopir itu. Nah, dia musafirnya musafir abadi gitu. Nah ya, orang udah penuhi juga kebutuhannya penumpang, malah nanti penumpangnya dilepas juga lagi, cari lagi kan berhenti. Nah jadi iya benar. Dan jadi dalam hal ini tentang said atau supir itu nanti ada masalah yang berbeda secara spesifik mengenai fikih. Mungkin nanti ada kitab yang ditulis oleh Syekh Taufik Zainuddin, judulnya itu Fiqhus Sa'id, jadi fikih supir. Ada fikih supir. Nah, Syekhnya masih pondok, belum keluar pondok. Nah, kemudian an Anas radhiyallahu anhu, saya baca hadis yang berikutnya. Siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idar tahal, apabila bepergian untuk satu kebutuhan ya, Rasulullah SAW itu qabla an tazigha syamsu, sebelum tergelincirnya matahari, akhara dhuhra, beliau mengakhirkan sholat duhurnya ila waktu asri, sampai waktu asarnya. Tsumma nazala, kemudian beliau turun dari kendaraannya atau tunggangannya, fajama'a bainahuma, maka beliau menggabungkan
keduanya, zuhur dan asarnya. Fa idza zawati syamsu, maka apabila beliau itu tergelincir mataharinya, qabla ayyar tahila, sebelum berangkat, sholat zuhur, maka beliau sholat zuhur dulu, tsumma raqiba, kemudian beliau baru naik tunggangannya, naik kendaraannya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Hakim, dan di dalam riwayat Imam Al-Hakim fil Arba'in, dalam kitab Arba'in bi isnadihi sahih, dengan sanadnya yang sahih, salat zuhra, Nabi SAW salat zuhur wal asr dan asar, tsumma raqiba, kemudian baru naik mobilnya, kalau sekarang baru naik tunggangannya. Wali Abi Nu'aim, dan bagi Imam Abu Nu'aim fi mustakhraj Muslimin, dalam hadis mustakhraj Imam Muslim, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin, apabila berada dalam satu perjalanannya, fazalati syamsu, kemudian tergelincir matahari, sholat zuhur wal asra jami'an, beliau sholat zuhur dan asarnya itu digabung, ya, dijamak. Tsumma tahala, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Nah, jadi ya begini, ini etika kita iltihal, artinya mau melakukan perjalanan, ya, terkait dengan waktu. Perhatikan, kita mau melakukan perjalanannya itu siang hari, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila sebelum berangkat itu matahari belum tergelincir, berarti sebelum duhur udah berangkat, maka Nabi nanti sholat duhurnya itu suka diakhirkan, ya. Nah, cuman dalam redaksi hadis yang pertamanya itu tidak dijelaskan diakhirkannya itu apakah langsung dijamak dengan asar, berarti jamaknya nanti takhir. Zuhur diakhirkan itu maksudnya ditarik ke asar. Kalau perginya itu sebelum zuhur, atau zuhurnya itu diakhirkan waktunya itu mendekati asar, biar tidak repot nanti ketika asar. Karena umpamanya zuhurnya 2:30, apalagi sekarang asar itu hampir 3:30, ya. Nah, jadi kalau safar itu zuhurnya 2:30 atau pukul 3 kurang 4 umpamanya, biar nanti setelah selesai zuhur, dia zikir wirid masih punya wudhu, kemudian adzan asar, dia langsung bisa sholat asar. Jadi mengefektifkan waktu, ya, tidak terlalu repot, harus wudhu lagi, harus berhenti lagi. Satu kali berhenti, tapi kedua-duanya bisa dilakukan. Nah, adapun untuk penentuan apakah seperti itu, apakah seperti tadi dijamak, ya kembali lagi kepada masalah mudahnya tadi atau masirohnya tadi, jarak tempuhnya tadi. Kalau jarak tempuhnya kurang dari 16 parsah atau 2 marhalah atau 80 km, ya maka ngambil yang kedua itu, zuhur diakhirkan tapi tidak dijamak gitu loh. Ya, kalau jarak yang ditempuhnya nanti 80 km, zuhur diakhirkan itu memang ditarik ke asar. Paham? Atau tetap di waktu zuhur jamak takdim tapi di akhir waktunya gitu loh. Ya itu silakan saja, teknis terserah mau mana yang dipilih. Nah, apabila sudah zuhur baru berangkat, Nabi itu sholat dulu, nah, ya. Nah, kalau setelah tergelincir matahari itu berarti sudah zuhur, sudah masuk waktunya, baru mau berangkat sholat dulu. Jangan sudah azan berangkat sholatnya nanti aja. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Kurang waktu 4 hari ya, mungkin itu selama saya berapa? Kadang-kadang sholat zuhur pun nanti besoknya dijamak lagi, atau enggak, kalau
Cuman nanti jawabannya lebih jelasnya dengan hadis yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bepergian bersama Rasulullah SAW di ghazwati Tabuk, dalam pertempuran Tabuk, dalam perang Tabuk. Fakana, maka adalah Rasulullah SAW yusolli duhra wal asra jami'an, salat duhur dan asarnya di jamak, wal maghriba wal isya'a jami'an, maghrib isyanya pun demikian di jamak. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini udah nggak usah diterangkan ya, udah langsung dipahami. Hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah, la taksuru salat, tidak boleh kalian mengqasar salat fi aqalla, dalam jarak tempuh perjalanan kurang min arba'ati burud, dari 4 barin, min Makkah ila Usfan, dari Makkah ke kawasan namanya Usfan ya. Nah, jadi dalam hadis ini ditetapkan bahwa perjalanan yang ditempuh yang membolehkan qasar salat itu harus lebih dari 4 barin. Nah, 4 barin itu nah di sini ada nih. Bentar. Satu barin Arab itu 4 parsah. Ya, satu barin Arab itu jarak 4 parsah sama dengan 22.176 meter atau 22,176 kilometer. Nah, berarti ini lebih singkat. Ini satu baritnya. Jadi kalau satu barit 22 kilo, tadi dikatakan tidak boleh kurang dari 4 barit, kalikan 4. Berapa? Nah, kembali lagi kepada 80 lebih. Benar nggak? Kembali lagi kepada 80 km lebih. Nah, barulah boleh kalau mencapai ukuran seperti itu. Jakarta Bandung belum boleh ya? Jakarta Bandung. Boleh Pak, Jakarta Bandung kayaknya itu sampai 80 km itu. Bahkan lebih. Bogor saja itu udah nyampe. Baik, hadis berikutnya an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, khairu ummati, yang terbaik umatku adalah alladzina, orang-orang idza asau, yang apabila melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, melakukan dosa, istighfaru, mereka beristighfar. Nah, wa idza safaru, dan apabila bepergian safar, qasaru, dia itu mengqasar salatnya, wa aftaru, dan berbuka puasanya. Ini jelas kan? Akhrajahu Tabrani bil Awsat. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat bi isnadin dhaifin, sekalipun sanadnya dhaif, matanya sahih. Wa huwa fi mursali Sa'id bin Musayyab, dan hadis itu ada dalam barisan hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi mukhtasaran, ya, dalam catatan kitabnya Imam Al-Baihaqi secara diringkas. Nah, jadi jelas pertanyaan Pak Adi tadi, boleh nggak selang-seling di qasar, di itmam, diringkas sholatnya,
2 rakaat, tapi disempurnakan juga. Umpamanya hari ini qashar, besok enggak, lusanya lagi qashar, kemudian besoknya enggak, boleh. Tetapi kalau menurut hadis ini silakan, pertimbangan saja sendiri. Khairu ummati, yang terbaik umatku itu adalah alladzina idza asawstaghfaru, orang-orang yang apabila melakukan kesalahan mau beristighfar, wa idza safaru qasaru wa abtaru, dan apabila melakukan perjalanan dia itu mengqasar salatnya. Kalau bulan Ramadan dia itu buka puasanya, ya, karena jelas dalilnya, nasnya Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah itu, wa in kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di bulan Ramadan orang yang sakit, orang yang musafir boleh berbuka puasa, boleh enggak puasa, tapi dihitung ya berapa harinya nanti diqadha. Nah, jadi perempuan yang haid juga kalau sholat itu enggak wajib qadha, tapi kalau puasa Ramadan itu wajib qadha. Kenapa? Ya karena kalau sholat kan tiap hari. Kalau kalian itu karena haid diwajibkan qadha kan kasihan. Jadi Allah sayang sama kalian. Ya, sholat mah nggak usah diqadha. Ya, kalau hamroh itu. Tapi kalau bulan Ramadan puasanya harus diqadha. Ayo, siapa yang punya utang Ramadan kemarin nggak puasa karena hamroh? Cuma angkat tangannya, siapa? Ayo angkat tangan. Enggak ada? Hah? Ya, kalau enggak ada ya syukur. Nah, kalau ada jangan ngeduluin puasa sunnah. Ya, kalau kalian punya utang bulan Ramadan kemarin itu bocorkan umroh, bayar dulu itu sebelum puasa Senin Kamis, sebelum puasa Rajab, sebelum puasa Syaban, sebelum puasa sunnah. Ya, Pak, karena itu hukumnya wajib. Niatnya nawaitu shauma qadim amma fata ramadhana qadaan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa besok hari membayar apa yang lewat, yang lepas dari Ramadan yang lalu sebagai qadha. Nah, itu harus disebutkan ya, dalam niatnya, dalam hati ya. Baik, hadis yang keberapa sekarang? Waladduhu an Sa'id al-Musayyib al-Musayyab. Dalapan yang diringkas dari Sa'id Ibnu Musayyab itu, khiyar ummati man qassara salah fis safar wa aftara. Umatku yang terpilih itu adalah yang mengqasar salat ketika safar dan berbuka puasa. An Imran ibni Hasin, itu kan? Dari Imran bin Hasin radhiyallahu anhu, karena adalah bi kepadaku bawasir. Bawasir itu artinya penyakit besek. Bawasir itu ya dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing itu bawasir. Fasa'altun Nabiya, maka kata Imran bin Hasin yang sakit beser ini bertanya, aku bertanya kepada Nabi, ani sholat desa pakola, maka Nabi menjawab, sholi qaiman, sholatlah kamu berdiri. Fa'ilam tastati, maka apabila tidak mampu, pakoidan, maka sholatlah duduk. Fa'ilam tastati, maka apabila belum mampu juga atau tidak mampu juga duduk, fa'ala janbin, maka sholatlah berbaring. Nah, jadi orang yang sakit sholatnya itu berdiri, duduk atau berbaring. Rawahu Bukhari. Nah, kalau berbaring saja udah nggak mampu sholat, ya udah disolatin aja. Rawahu Bukhari. Kemudian hadis yang terakhir kayaknya ini ya. Hadis terakhir bab ini ya. Oh, dua lagi. An Jabir radhiyallahu anhu qala, ada Nabi
Nabi SAW menjenguk maridon, orang yang sakit. Jadi suatu hari Nabi menjenguk orang sakit. Paro'ahu, maka Nabi melihat orang sakit itu yusolli, sholat ala wisadatin, di atas bantalnya. Paroma biha, maka Nabi melepaskannya, melemparkan bantalnya itu. Jadi orang sakit itu sholat di atas bantalnya. Waqala, dan Nabi bersabda, sholli alal ardi, sholatlah kamu di atas tanah. Jadi kamu jangan sholat di atas bantal, di atas tanah. Ini stata'ta, apabila kamu mampu. Wa illa, dan apabila kamu tidak mampu sholat di atas tanah, paumi imaan, maka kamu sholatnya dengan isyarat. Sholatnya dengan isyarat. Waj'al sujudaka, dan jadikanlah isyarat sujudmu ahfadho, lebih rendah, min ruku'ika, daripada isyarat ruku'mu. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa shahaha Abu Hatim waqfahu, dan Imam Abu Hatim mensahihkan kemauqufan hadis tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita sholatnya itu memakai bantal, ya. Jadi di atas tanah langsung. Kemudian sholatnya di atas kasur. dan Raqadha syari'ul hakim bil iman idza ada sidan al. Jadi sujudnya ke bantal, Pak. Nah, itu nggak boleh. Kalau sujudnya ke bantal malah nanti keenakan di bantalnya. jadi ngorok, akhirnya sujudnya juga nggak pakai dahi, pakai begini sujudnya. Jadi pakai bagian samping kepalanya, ini malah jadi tidur. Makanya Nabi ambil bantalnya itu, kemudian dilempar. Kata Nabi, kamu sholat di atas bumi itu maksudnya sujudnya langsung alal ardi, ya. Nah, apabila tidak bisa sujud langsung ke atas tanah, ya dalam arti atas tanah ada sejadah, ada karpet, nggak apa-apa itu, ya. Kalau di atas kasur ya nggak apa-apa juga, asal jangan pakai bantal gitu loh, ya. Nah, kalau memang posisi dia sedang berada di atas kasur. Nah, kalau tidak bisa sujud langsung, maka dengan isyarat. Maka dengan isyarat, ya. Dengan isyarat seperti begini, Allahu Akbar. Ruku begini, Allahu Akbar. Nah, jadikan isyarat sujud lebih rendah dari ruku. Ya, tadi ruku gini kan, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu kan lebih rendah kan? Hah? Lebih rendah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau umpamanya ruku segini nih, Allahu Akbar, ruku segini, kalau sujud segini, nah, jadi kan lebih rendah isyarat. Paham ya? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, ra'aitun nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabi'an, salat bersila. Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah sholatnya tiga mana ya, tak mutarabi'an, sila. Rawahu Nasai, hadis riwayat Imam An-Nasai, wa sahihul Hakim disahih Imam Hakim. Jadi boleh sholat dengan bersila. Kalau perempuan jangan sila duduknya, ya. Ya, intinya duduk bagaimanapun posisinya boleh. Kalau memang marid sakit, itu dalam sholat fardu. Jadi tolong perhatikan, sholat fardu itu selama mampu berdiri tidak boleh kita sambil duduk. Sholat fardu. Kalau sholat sunat, walaupun kita itu tidak sakit, bisa berdiri, boleh sambil duduk, boleh. Sengaja sholat sunat itu sambil duduk, walaupun dia itu tidak sakit, boleh. Contoh, saya suka sholat ba'da isya duduk, itu maaf, itu kekhususiaan. Karena saya punya guru Abah Anom,
Ba'diyah Isya itu duduk. Mbah Anom mengikuti abah sepuh gurunya. Nah, duduk juga saat Isya. Abah sepuh mengikuti Syekh Tolha kali Sapu Cirebon, gurunya mengikuti juga Syekh Khatib Syambas, gurunya juga. Terus sampai sanadnya itu gurunya mengikuti sampai Syekh Abdul Qadir Jilani pun sholat Ba'diyah Isyanya duduk. Karena posisi duduknya tayat awal, duduk iftirosh, ya, duduk iftirosh. Nah, nanti kan kalau tayat akhirnya baru duduk tawarruk gitu. Kalau duduk seperti biasa duduk sholat aja. Nah, jadi itu nggak bersila. Kalau yang dicontohkan dalam tadi itu yang dari guru-guru, kalau mau mengikuti hadis Nabi SAW yang barusan terakhir, sila boleh, sila juga boleh, ya. Nah, jadi itu ada sanadnya, karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengikuti gurunya juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu pun boleh mau ngikutin Ba'diyah Isyanya dulu, silakan. Sholat sunat apapun kalau mau duduk sekali-kali boleh, hanya pahala memang berbeda, ya, berbeda. Yang sholat sunnahnya duduk, pahalanya setengah dari yang berdiri bagi yang mampu. Mungkin cukup sekian dulu ya Bapak-bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita saling mendoakan semoga kita tetap sehat walafiat dan panjang umur dan bertambah mulia, bahagia, disertai selamat dunia dan akhirat. Ala dini wa barakatuh di silfat. Alhamdulillah. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.